Shalom, selamat sore untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen Meriadeng MPD, izinkan saya untuk memaparkan materi saya pada saat ini yang berjudul perkembangan intelektual pada seorang remaja pada kalangan saat ini. Nama saya Angela Selmiati Pabalik dari kelas B, Prodi Bimbingan Konseling Kristen. Inilah tugas final saya, yaitu perkembangan intelektual pada seorang remaja atau pada kalangan remaja pada saat ini. Berikut pemaparan saya. Yang pertama, kita akan masuk dan melihat pengertian intelektual pada kalangan remaja. Perkembangan intelektual ini merupakan hal yang dapat dilakukan oleh seorang remaja dalam melakukan sesuatu yang abstrak. Kemudian di sini juga mereka akan mulai berpikir logis dan menemukan hal-hal baru dan menyesuaikan dengan diri mereka tentang hal-hal baru yang mereka dapatkan. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu karakteristik intelektual pada seorang remaja atau pada kalangan remaja. Pada tahap ini atau pada karakteristik ini, remaja akan semakin diperhadapkan atau semakin mengalami masalah yang majemuk atau masalah yang semakin bertambah, dan ini betul-betul akan membebani pikiran remaja. Nah, ini juga mengajak remaja untuk berpikir logis untuk menyesuaikan dan mempertimbangkan hal-hal yang mungkin saja bagi mereka itu ini akan menjadi nyata pada dirinya. Kemudian berpikir operasional formal ini dapat lagi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu berpikir deduktif hipotesis, di mana remaja akan diperhadapkan dengan masalah-masalah yang sangat rumit atau semakin rumit, dan di sini juga akan berpikir secara teoritik untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang kedua itu berpikir operasional atau kombinatoris. Nah, di sini pada tahap ini juga masih berhubungan dengan tahap yang pertama, yaitu berpikir deduktif hipotesis. Nah, di sini mereka akan mempertimbangkan hal-hal yang mereka dapatkan dan mereka akan berpikir secara teoritik untuk memecahkan masalah yang mereka alami. Kemudian kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual pada remaja. Di sini ada beberapa faktor yang saya rekrut. Di antaranya yang pertama adalah faktor kematangan, di mana di sini pikiran kognitif remaja akan semakin berkembang. Nah, di mana perkembangan ini dapat mereka dapatkan dari berbagai macam aspek, di mana salah satunya adalah di mana mereka bergaul atau lingkungan mana mereka beradaptasi. Nah, di situ pikiran kognitif mereka akan semakin berkembang. Nah, kognitif mereka akan semakin berkembang. Di situ juga pikiran mereka akan mengalami perkembangan yang semakin luas, atau mereka akan mengetahui sesuatu hal yang baru dan memengaruhi perkembangan kognitif mereka untuk mencapai pemikiran yang lebih luas lagi. Kemudian kita masuk pada faktor yang kedua, yaitu pengalaman, di mana pengalaman ini saya katakan tadi bahwa dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu pengalaman fisik, di mana pengalaman fisik ini berada atau muncul dari di mana mereka beradaptasi dengan lingkungannya, hampir sama dengan faktor kematangan. Kemudian pengalaman yang kedua yaitu pengalaman sosial, di mana di sini mereka akan mendapatkan hal tersebut di mana mereka bertukar pikir atau bertukar pikiran dengan orang lain atau orang di sekitarnya. Nah, di mana mereka mendapatkan hal seperti ini ketika mereka mengikuti kegiatan-kegiatan seperti salah satunya adalah sosialisasi atau kegiatan-kegiatan organisasi yang lain. Nah, di situ pikiran mereka akan semakin berkembang dan memiliki pengalaman. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah
faktor keseimbangan. Nah, di mana di sini mereka akan mengkombinasikan segala sesuatu, hal-hal yang baru yang mereka dapatkan, di mana mereka beradaptasi dan mereka akan memiliki perkembangan kognitif yang semakin meningkat. Di sini biasanya kita sudah masuk atau remaja sudah masuk dalam tahap pendewasaan. Kemudian kita akan masuk pada tahap yang keempat, yaitu ciri-ciri perkembangan intelektual pada remaja. Di sini ada beberapa ciri-ciri yang saya akan sebut. Yang pertama itu di sini remaja akan mulai berpikir logis tentang hal-hal abstrak yang mereka dapatkan atau mereka temui. Kemudian di sini juga remaja akan mulai menyusun rencana mereka sendiri. Jadi di sini pikiran mereka mulai bekerja, kognitif mereka akan maksud saya mereka akan menggunakan pemikiran yang logis untuk menyusun rencana mereka, bahkan menyusun strategi apa yang mereka lakukan untuk mencapai rencana tersebut. Nah, bahkan di sini juga remaja akan mulai memecahkan dan mencari solusi untuk memecahkan masalahnya secara pribadi tanpa melibatkan orang lain. Kemudian kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu implikasi perkembangan intelektual pada remaja. Ada 3 poin di sini yang saya rekrut. Yang pertama itu pemecahan masalah. Pada pemecahan masalah ini remaja tidak langsung mengambil keputusan, tapi mereka akan menganalisa serta mencari tahu apa penyebab permasalahan ini. Karena ketika mereka tidak tahu penyebab permasalahan ini, mereka tidak tahu apa yang mereka dapat simpulkan, apa cara yang mereka dapat lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ketika mereka sudah menganalisa dan mereka menemukan titik permasalahan apa sebenarnya yang terjadi, mereka akan mulai berpikir lagi secara logis bahwa hal apa yang mereka harus lakukan supaya masalah ini cepat selesai. Nah, di sini mereka akan berpikir secara logis untuk menemukan cara untuk menemukan jalan keluarnya. Tetapi mereka dengan santai berpikir bahwa mereka juga akan mengkombinasikan atau membandingkan, karena banyak cara yang harus mereka lakukan untuk mencapai penyelesaian permasalahan ini. Jadi mereka tidak akan semena-mena lagi dalam bertindak seperti anak kecil langsung melapor ke sana ke sini, tetapi mereka akan menggunakan logika mereka, bagaimana cara yang efektif untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian poin yang kedua, mereka sudah bisa mengkombinasikan sesuatu. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka temukan, mereka akan kombinasikan dengan diri dia sendiri, atau mereka akan hubungkan dengan diri sendiri bahwa apakah hal ini cocok jika saya perbuat dalam hidup saya, apakah sesuatu ini cocok jika saya gunakan pada diri saya, misalnya dalam hal berpakaian. Jadi mereka akan mengkombinasikan pakaian tersebut yang mereka lihat di luar sana apakah cocok untuk diri mereka, tetapi mereka juga akan membandingkan bahwa atau menghubungkan bahwa dalam berpakaian itu kita juga harus melihat kondisi kita. Misalkan kita adanya tinggal di kampung yang penuh dengan hukum adat, ya kita menyesuaikanlah dengan diri kita. Jadi mereka sudah bisa mengkombinasikan segala sesuatunya yang mereka lihat dan temukan di luar sana. Kemudian poin yang ketiga, yaitu mereka akan menemukan hal-hal yang baru. Jadi apa yang mereka lihat di luar sana, apa yang mereka pelajari di luar sana, apa yang mereka temukan baik di sekolah maupun di dalam lingkungan keluarga, mereka akan mempelajarinya, mereka akan kembangkan dalam diri mereka bahwa hal-hal seperti ini yang terus saya kembangkan dalam diri saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Sekian hasil pemaparan materi saya pada saat ini, yaitu perkembangan intelektual pada kalangan remaja. Ini adalah sebagai tugas final saya, mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan yang saya perbuat, tapi selebihnya mohon dipahami dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih.